Perkenalkan, nama saya Raihan Caharawinaya Adiwirya dengan NIM 2067794 dari Prodi Sains Informasi Geografi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya berinteraksi dengan Al-Quran. Yang mana di sini saya akan menjelaskan berdasarkan 6 poin dasar. Yang pertama itu ada pengertian berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua ada peran Al-Quran. Yang ketiga, ada hal yang didapat dari interaksi dengan Al-Quran. Lalu yang keempat, ada proses berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang kelima, ada bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran secara baik dan benar. Lalu yang keenam, ada manfaat berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri. Baik, masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama itu ada pengertian berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi sendiri diambil dari kata interaksi yang berarti suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih dari objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain, di mana efek dari dua arah ini sangat penting bagi konsep interaksi karena sebagai lawan dari hubungan satu arah akan menimbulkan sebab akibat. Lalu, pengertian dari Al-Quran sendiri merupakan sebuah kitab suci utama agama Islam yang dimana umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, di dalam kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah atau bab yang mana pada setiap suratnya itu terbagi ke dalam beberapa ayat. Nah, maka dari itu kita dapat mengetahui bahwa interaksi dengan Al-Quran sendiri memiliki artian suatu kegiatan interaksi antar manusia dengan Al-Quran yang dapat dilakukan dengan cara seperti membaca, mendengar, menghafal, memahami, menafsirkan, mengamalkan isinya, dan mengaplikasikan ajaran yang dikandung secara keseluruhan dalam Al-Quran itu sendiri. Lalu masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua itu peranan Al-Quran. Al-Quran sendiri berperan sebagai kitab suci agama Islam yang isinya berupa kalam Allah yang menjadi sebuah petunjuk atau pedoman hidup manusia itu sendiri. Nah, sebagai umat muslim yang baik, tentunya kita sangat diwajibkan berinteraksi dengan Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu sendiri merupakan karunia serta mukjizat yang besar dari Allah sendiri, yang isinya tentu sangat berarti bagi umat muslim itu karena dalam kandungannya mencakup segala sesuatu mengenai agama Islam secara keseluruhan, manusia, dunia, serta hal-hal lainnya. Nah, lalu masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah hal yang didapat dari interaksi dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri mengajarkan manusia tentang tata cara beribadah dan mengajarkan juga agar manusia senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama umat manusia. Seseorang yang saling menolong sesamanya juga akan senantiasa ditolong oleh Allah. Nah, selain itu, Al-Quran juga melalui setiap ayatnya mengandung nilai-nilai kehidupan yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi umat manusia itu sendiri, mulai dari kisah indah yang mengisahkan perjalanan hidup orang beriman hingga kisah diturunkannya azab oleh Allah kepada umat yang sesat dan kafir. Masuk ke poin yang keempat. Untuk poin yang keempat sendiri, proses berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, berkaitan dengan semua hal yang sudah dijelaskan, maka diperlukan rambu-rambu agar dalam setiap bentuk interaksi itu tidak terjadi kesalahan ataupun kekeliruan. Nah, rambu-rambu ini juga berpedoman pada kaidah-kaidah yang telah disepakati oleh jumhur ulama, sehingga diharapkan apa yang ingin dicapai dari setiap interaksi itu dapat terwujud. Lalu berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri secara benar akan
mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala serta sebaliknya. Dan kesalahan serta kekeliruan dalam berinteraksi akan menjauhkan kita dari Allah. Dengan demikian, insan muslim akan mencapai puncak ketinggian sebagaimana agungnya Al-Quran, dan sebaliknya. Jika kita melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam memahami serta menafsirkan Al-Quran itu, maka akan menjadikan kita seorang yang mencapai titik terendah. Masuk ke poin yang kelima. Di poin kelima sendiri merupakan poin yang mengajarkan kita bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran secara baik dan benar. Nah, lalu bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran secara baik dan benar? Yang pertama itu, kita senantiasa harus memperhatikan adab saat membaca Al-Quran itu sendiri. Adab yang ada itu seperti niat yang baik dan ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah, lalu membersihkan hati dan jasad, lalu mengkhususkan diri untuk menyibukkan diri dengan Al-Quran, dan yang terakhir itu menghadirkan pikiran bersama Al-Quran. Lalu poin yang kedua, mengetahui huruf, arti, makna pada Al-Quran secara keseluruhan. Dan poin yang ketiga, membaca, memahami, mengamalkan, mempelajari dengan sungguh-sungguh, menghafalkan dan melaksanakan perintah yang terkandung dalam Al-Quran, serta mempercayai keseluruhan tentang Al-Quran itu benar adanya. Lalu masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin yang keenam. Di poin yang keenam ini, saya akan menjelaskan tentang manfaat dari berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, jika kita sudah melakukan interaksi dengan baik dan benar mengenai Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan hidayah, amal, serta ketenangan dalam diri kita. Lalu ketika kita sudah benar-benar membenarkan interaksi yang ada, juga kita akan menimbulkan beberapa manfaat. Seperti yang pertama itu dapat menuntun kita ke jalan kebenaran, kebaikan, dan keselamatan, serta kelembutan hati. Lalu yang kedua, dapat melahirkan jiwa yang sabar. Yang ketiga, dapat melembutkan sikap dan memperbaiki karakter seseorang. Yang keempat, dapat mengkokohkan jiwa. Serta yang kelima itu dapat memberi nasihat atau obat bagi pembaca maupun pendengar Al-Quran itu sendiri. Nah, maka dari itu, kesimpulan yang dapat didapat, kita sebagai umat muslim sendiri yang baik itu senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran secara baik dan benar. Lalu kita sebagai muslim yang baik juga harus memiliki niat dan hati yang baik dalam mendalami interaksi dengan Al-Quran, agar senantiasa mendapatkan barokah dalam mendalaminya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai interaksi dengan Al-Quran. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.